Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah kita dipertemukan Ramadan tahun ini. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di Ramadan kali ini dengan maksud dan tujuan supaya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mensucikan jiwa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya maka Dia mengilhamkan sebuah kejujuran, jalan takwa dan juga jalan kesesatan. Oleh karena itu, kita dituntut oleh Allah untuk memilih jalan manakah yang akan kita tempuh, jalan takwa atau jalan yang fujur, yang batil. Dalam sebuah cerita yang ada ditulis oleh Nakoi dalam bukunya Awareness Ramadan, ada sebuah cerita, dan cerita ini perlu kita renungkan. Ada sebuah pondok pesantren dan di situ tinggallah seorang kiai. Kemudian kiai itu kedatangan seorang tamu perempuan. Kemudian tidak lama kemudian datang perempuan yang lain datang ke tempat kiai itu. Perempuan yang pertama, dia menangis. Dia ingat dosa-dosa dia dan ia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi didengar oleh seorang perempuan yang kedua. Kata perempuan kedua, engkau terlalu lebay. Masa punya dosa harus begitu caranya? Tetapi seorang kiai yang bijak, dia sangat bijak dan menyuruh kepada kedua perempuan ini supaya membawa plastik, dan di dalam plastik ini perempuan pertama disuruh mencari buah batu besar yang dimasukkan ke dalam plastik itu dan dibawanya ke belakang kiai. Perempuan satunya lagi dikasih kantong plastik dan disuruh oleh kiainya mencari batu-batu kerikil. Sahabat seiman yang luar biasa, apa yang terjadi? Kedua perempuan ini kemudian mencari batu yang diperintahkan oleh seorang kiai dan membawanya datang ke kiainya. Kemudian kiai tersebut bertanya kepada perempuan pertama, wahai saudariku, kalau saya suruh engkau mengembalikan batu besar ini, apakah engkau tahu tempatnya di mana? Baik, saya tahu kiai, tempat ini ada di mana. Wahai saudariku yang satu, kerikil-kerikil kamu sudah kamu dapatkan dan banyak sekali, sama seperti banyaknya dengan batu yang perempuan pertama tadi bawa. Wahai saudariku, kalau engkau saya perintahkan menaruh kembali kerikil-kerikil tadi yang kecil-kecil itu di tempat yang kamu ambil, apakah kamu kemudian tahu tempatnya di mana? Oh, saya tidak tahu kiai di mana saya ngambil kerikil-kerikil tadi. Ada hikmah di balik kejadian ini. Ada dosa besar yang kita lakukan. Pastinya kita tahu kapan melakukannya, di mana tempatnya, dan sebagainya. Sedangkan dosa-dosa kecil yang kita buat tiap hari, dosa-dosa itu terkadang kita tidak tahu. Kita melakukan tiap hari, dan disitulah renungan kita. Maka kita harus meminta maaf pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara meminta maaf? Dalam ilmu sufistik ada 3 kategori langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, ada yang dikenal dengan takhalli, pembersihan jiwa kita, mengosongkan jiwa kita dari hal-hal yang negatif. Kita kosongkan jiwa kita dari sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik yang akan terus kita bawa. Setelah kita kosongkan, maka yang kedua adalah tahalli, adalah menghiasi
memberi sesuatu yang baik ke dalam jiwa kita. Akhlak-akhlak yang baik, teladan yang baik, bacaan yang baik, omongan yang baik, kita berikan kepada jiwa kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita kenal dengan istilah tajalli. Tajalli ini adalah proses di mana jiwa kita harus dimasukin dengan istilah takwa. Dengan takwa itu, maka predikat kita akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi aku adalah orang-orang yang bertakwa. Dan puasa kali ini tentu tujuan akhir dari puasa adalah la'allakum tattaqun, menjadi manusia bertakwa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Aqsal Aziz. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.